Nama gue Rian. Hidup gue sebenarnya biasa aja. Bahkan bisa dibilang membosankan. Tiap pagi bangun sebelum matahari naik, mandi seadanya. Terus berangkat kerja ke toko bangunan tempat gue jadi karyawan. Kerjaan gue gak jojo dari ngangkat semen, nyusun keramik, ngelayanin pembeli yang kadang galaknya minta ampun. Gaji gue pas-pasan. Cukup buat makan, bayar kontrakan kecil di pinggiran kota, sama sisa dikit buat rokok dan kopi. Gak ada tabungan, gak ada rencana besar. Hidup gue jalan lurus aja, tanpa mimpi muluk-muluk. Semua mulai berubah sejak ibu gue sakit. Awalnya cuma demam biasa, kata dokter. Tapi makin lama badannya makin lemah. Nafasnya sering sesak, dan tiap kali gue nengok ke rumahnya, wajahnya kelihatan makin tirus. Biaya berobat gak murah. Tabungan yang gak seberapa langsung habis. Gaji gue tiap bulan langsung lenyap sebelum sempat gue pegang lama-lama. Malam-malam gue jadi susah tidur. Pikiran gue muter di situ-situ aja. Soal uang, soal biaya rumah sakit, soal kalau ibu gue kenapa-kenapa. Gue bukan pengen kaya, sumpah. Gue cuma pengen hidup gak sesak napas. Pengen tiap bangun pagi gak langsung mikir, bulan depan gimana. Tapi hidup gak selalu ngasih pilihan. Kontrakan gue waktu itu juga jadi masalah. Pemiliknya mau naikin harga, alasannya mau renovasi. Gue gak bisa nolak, tapi juga gak sanggup bayar lebih. Akhirnya gue mutusin pindah. Cari kontrakan yang lebih murah, walaupun kondisinya seadanya. Sampai suatu hari, gue nemu kontrakan itu. Letaknya agak masuk ke dalam gang kecil. Jalannya sempit, cuma cukup buat satu motor lewat. Rumah-rumah di sekitarnya kelihatan tua, catnya mengelupas. Beberapa jendela selalu tertutup walaupun siang bolong. Kontrakan itu sendiri bangunannya kelihatan lama. Temboknya lembab, ada noda hitam di beberapa sudut, atapnya rendah. Tapi harganya jauh di bawah rata-rata. Itu yang bikin gue langsung tertarik. Pemiliknya orang tua. Rambutnya putih semua, badannya kurus, jalannya pelan. Waktu gue pertama kali ketemu, dia cuma ngeliatin gue lama, tanpa senyum. Matanya bukan tajam, tapi kosong. Kayak orang yang lagi mikirin sesuatu tapi pikirannya jauh banget. Pas gue nanya soal kontrakan, dia jawab singkat-singkat. Harga, aturan, pembayaran. Nggak ada basa-basi. Pas gue nyerahin uang sewa, tangannya dingin. Dan matanya tetap kosong, seolah uang itu bukan apa-apa buat dia. Entah kenapa, perasaan gue waktu itu nggak enak. Tapi gue butuh tempat tinggal. Jadi gue abaikan. Malam pertama gue tidur di kontrakan itu, suasananya sunyi banget. Bukan sunyi biasa. Nggak ada suara motor, nggak ada suara orang ngobrol. Bahkan suara jangkrik pun hampir nggak kedengaran. Udara di dalam rumah dingin, padahal kipas mati. Gue pikir mungkin karena temboknya lembab. Gue rebahan di kasur tipis yang gue gelar di lantai. Lampu kamar cuma satu, cahayanya redup. Sebelum tidur, gue ngelamun lama. Mikirin ibu gue, mikirin kerjaan besok. Mikirin hidup gue yang rasanya makin sempit. Sampai akhirnya mata gue nutup sendiri. Gue kebangun tengah malam karena kebelet pipis. Waktu gue turun dari kasur, kaki gue nyenggol sesuatu di lantai. Pas gue nyalain lampu, gue lihat uang pecahan 20.000 tergeletak di bawah kasur, agak kusut. Gue bengong beberapa detik. Pikiran pertama gue, mungkin itu uang penyewa lama. Atau mungkin waktu gue pindahan, uang gue jatuh tanpa sadar. Gue ambil, gue perhatiin. Uangnya agak kotor, kayak pernah kena tanah. Tapi ya udah, gue simpan di dompet. Rezeki nomplok, pikir gue. Besok paginya gue berangkat kerja seperti biasa. Hari itu capek, tapi pikiran gue agak ringan karena nemu uang tadi malam. Gak besar, tapi lumayan. Pas malamnya gue balik ke kontrakan, badan gue pegal. Gue langsung rebahan. Dan pas gue mau tidur, mata gue gak sengaja ngelirik ke bawah kasur. Ada uang gilaji. Di tempat yang sama. Jantung gue langsung deg-degan. Gue jongkok, gue ambil. 20.000 lagi. Bersih kali ini. Gue cek dompet gue. Uang gigi utuh. Gak ada yang berkurang. Gue mulai mikir aneh-aneh, tapi lagi-lagi gue cari alasan logis. Mungkin masih sisa uang lama yang belum gue lihat. Hari ketiga, kejadian itu keulang. Bahkan jumlahnya nambah. Sekarang bukan cuma satu lembar, tapi beberapa. Gue hitung pelan-pelan. Tangan gue agak gemetar.
Jumlahnya cukup buat makan beberapa hari. Perasaan gue campur aduk. Senang, jelas. Tapi ada rasa aneh yang gak bisa gue jelasin. Gue ngerasa kayak nemu sesuatu yang bukan hak gue. Yang bikin gue makin bingung. Gue gak pernah ngerasa kehilangan uang dari dompet gue sendiri. Gaji gue tetap segitu, belanja gue tetap sama. Uang itu kayak muncul sendiri. Kayak ada yang sengaja ninggalin buat gue. Sejak malam ketiga itu, hal lain mulai kejadian. Waktu lampu kamar gue matiin dan suasana udah gelap, gue denger suara kecil. Pelan, tapi jelas. Kayak langkah kaki bocah, tapi cepat. Bukan langkah orang dewasa. Lebih ringan, lebih jezik. Suaranya dari arah kolong kasur. Awalnya gue merinding, tapi gue maksa diri buat tenang. Mungkin tikus, pikir gue. Kontrakan tua, wajar kalau ada tikus. Tapi suara itu gak cuma langkah. Kadang ada suara ketawa kecil. Pelan banget, tapi nadanya jelas. Ketawa bokah. Kadang juga ada suara kayak benda kecil jatuh, terus digeser. Seolah ada yang main-main di bawah kasur gue. Gue tarik selimut, gue pejamkan mata. Gue bilang ke diri sendiri buat gak lebay. Pikiran gue udah capek karena masalah hidup, jangan ditambah hal-hal aneh. Tapi semakin gue berusaha tidur, suara itu makin sering muncul. Kadang berhenti lama, terus tiba-tiba muncul lagi. Seolah tahu gue lagi dengerin. Suatu malam, gue nekat nengok ke kolong. Kasur pakai senter HP, nggak ada. Apa-apa, kosong. Cuma debu dan lantai semen yang dingin. Tapi begitu gue matiin senter dan rebahan lagi, suara itu balik. Lebih dekat sih. Lejales. Gue ngerasa ada sesuatu yang salah. Perasaan itu nempel di dada gue. Berat. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke kontrakan itu, gue kepikiran satu hal yang bikin gue susah napas. Tikus nggak pernah ketawa. Dan entah kenapa, di malam itu juga, gue ngerasa kayak bukan cuma gue yang tinggal di kontrakan ini. Pagi itu gue bangun dengan badan pegal dan kepala berat. Mata gue perih, kayak kurang tidur berhari-hari. Padahal jam tidur gue nggak berubah. Yang berubah cuma kualitasnya. Setiap kali merem, rasanya kayak ada yang ngeliatin. Bukan sekadar perasaan, tapi tekanan nyata di dada. Bikin napas gue pendek-pendek. Gue duduk di tepi kasur lama, ngeliatin lantai kamar yang dingin, sambil ngerokok satu batang buat nenangin pikiran. Uang itu masih ada di dompet gue. Bahkan jumlahnya lebih banyak dari yang gue ingat semalam. Gue hitung pelan-pelan. Nggak salah, bertambah. Gue telan ludah. Ada rasa senang yang muncul, tapi langsung ketimpa rasa takut. Senang karena uang itu bisa bantu ibu gue. Takut karena gue sama sekali nggak tahu asalnya dari mana. Di tempat kerja, pikiran gue kemana-mana. Beberapa kali hampir kejatuhan semen karena melamun. Bos Guneger, tapi gue cuma ngangguk. Sepanjang hari, suara ketawa kecil itu masih kebayang di kepala gue. Kayak rekaman yang muter ulang. Sore harinya, pas gue balik ke kontrakan, gue ngerasa suasananya beda. Gang kecil itu lebih sepi dari biasanya. Beberapa rumah tutup pintu rapat, tirainya ketutup. Ada bau tanah basah yang aneh, padahal nggak hujan. Pas gue buka pintu kontrakan, udara dingin langsung nyergap muka gue. Gue taruh tas, terus duduk di lantai. Entah kenapa, gue ngomong sendiri, setengah bercanda setengah serius. Kalau ada orang di sini, jangan macem-macem lah. Giucek. Nggak ada jawaban. Tapi lampu ruang tamu tiba-tiba kedip sekali, lalu normal lagi. Malam itu gue dengar suara dari luar. Ada yang manggil pelan. Bukan manggil nama gue, tapi kayak suara anak kecil yang lagi main. Gumamannya nggak jelas. Gue buka pintu dikit, ngintip ke gang. Kosong, lampu jalan redup. Bayangan panjang di tembok. Pas gue mau nutup pintu, gue lihat sesuatu kecil bergerak cepat di ujung gang. Tingginya nggak sampai pinggang orang dewasa. Jalannya cepat, kayak lari kecil. Gue langsung nutup pintu dan ngunci. Jam 2 lewat dikit, suara itu balik lagi. Kali ini lebih jelas. Ada langkah kecil lari di dalam rumah gue sendiri. Dari dapur ke ruang tamu, lalu berhenti tepat di depan kamar gue. Nafas gue tertahan. Gue nggak berani bergerak. Gue dengar sesuatu digesek pelan di lantai, kayak kuku kecil. Lalu terdengar suara ketawa. Bukan ketawa lucu, tapi ketawa pelan yang panjang, nadanya datar.
Kayak orang yang lagi senang tapi dingin. Gue spontan bangkit dan nyalain lampu. Suara itu langsung berhenti. Rumah gue kembali sepi, tapi perasaan diawasi itu makin kuat. Mata gue gak berhenti ngelirik ke bawah kasur. Paginya, gue nemu uang lagi, kali ini bukan di bawah kasur. Tapi di meja dapur, disusun rapi. Pecahan kecil-kecil, seolah ada yang sengaja ninggalin gue. Duduk lama ngeliatin uang itu, tangan. Gue gemetar waktu ngambilnya. Hari itu gue dapet telepon dari rumah sakit. Kondisi ibu gue menurun. Dokter bilang butuh tindakan lanjutan. Biayanya gak sedikit. Geolemis. Gue duduk di lantai kontrakan. Punggung gue nyandar ke tembok lembab. Wah, uang di tangan gue tiba terasa berat. Malamnya, tanpa sadar, gue ngomong lagi ke ruangan kosong. Kalau ini dari kamu. Gio butuh. Tolong jangan ganggu gue. Begitu kalimat itu keluar dari mulut gue, udara di kamar berubah. Jing-jing banget. Lampu meredup. Dan dari kolong kasur, muncul suara kecil yang pelan tapi jelas. Gio main beku. Badan gue gak bisa gerak. Suara itu lanjut, lebih dekat. Aku senang. Gue nutup mata, jantung gue hampir pecah. Di telinga gue, suara langkah kecil itu naik ke atas kasur. Berhenti tepat di samping kepala gue. Ada bau tanah dan sesuatu yang amis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, gue ngerasa satu hal yang bikin gue hampir nangis ketakutan. Sesuatu di rumah ini sadar kalau gue butuh dia. Sejak malam itu, gue gak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Mata gue merem, tapi telinga gue selalu siaga. Tiap suara kecil langsung bikin jantung gue loncat. Bunyi kayu rumah yang mengembang. Suara angin lewat celah jendela, bahkan detak jam dinding. Semuanya terdengar terlalu jelas. Dan di antara semua itu, suara langkah kecil itu kadang muncul, kadang hilang. Seolah sengaja main color sama perasaan gue. Pagi-pagi gue bangun dengan badan lemas. Tenggorokan gue kering, kepala gue pusing. Waktu gue ke kamar mandi, gue kaget lihat wajah gue sendiri di cermin. Mata gue cekung, hitam di bawahnya makin jelas. Kulit gue kelihatan kusam. Kayak orang sakit, padahal gue ngerasa gak demam sama sekali. Di lantai kamar mandi, tepat di dekat pintu, ada bekas kaki kecil. Jejaknya samar, tapi jelas bukan jejak kaki gue. Lebih kesiu. Jari-jarinya pendek, kayak kaki anak kecil yang telanjang. Gue jongkok, ngusap bekas itu. Masih agak lembab. Gue gak berani mikir terlalu jauh. Gue buru-buru bersiap buat kerja. Keluar dari kontrakan dengan perasaan gak nyaman. Waktu nutup pintu, entah kenapa gue ngerasa kayak ninggalin sesuatu di dalam. Atau lebih tepatnya, ninggalin seseorang. Di toko bangunan, gue makin sering melamun. Beberapa rekan kerja gue mulai nanya, gue kenapa kelihatan pucat. Gue jawab capek. Padahal gue sendiri tahu, ini bukan sekadar capek fisik. Ini capek yang nempel di pikiran. Siangnya, gue buka dompet. Uangnya nambah lagi. Padahal gue sama sekali gak inget ngambil atau nerima uang dari siapapun. Jumlahnya sekarang cukup buat bayar sebagian biaya rumah sakit ibu gue. Hati gue langsung bergejolak. Ada rasa lega yang besar banget, tapi diikuti rasa bersalah yang pelan-pelan naik. Gue tahu ini gak normal. Tapi gue juga tahu, gue butuh. Malamnya, begitu gue masuk kontrakan, suasananya langsung beda. Bau tanah basah itu lebih kuat. Lampu ruang tamu redup walaupun bohlamnya sama gue. Duduk di lantai, punggung gue nyandar ke tembok. Napas gue berat, gue ngerasa sendirian. Tapi di saat yang sama, gue yakin gue gak benar-benar sendiri. Kalau kamu ada, suara gue pelan, hampir gak kedengaran. Tolong jangan ganggu ibu gue. Kalimat itu keluar begitu aja, tanpa gue rencanain. Setelah itu, suasana jadi sunyi banget. Sunyi yang bikin telinga gue berdenging. Lalu terdengar suara gesekan pelan dari arah dapur. Kayak benda kecil diseret. Gue gak berani nengok. Badan gue kaku. Beberapa detik kemudian, suara langkah kecil itu terdengar lagi. Pelan, tapi pasti. Makin lama makin dekat. Gue ngerasa kasur gue turun sedikit, kayak ada yang naik. Bebannya ringan, tapi nyata. Napas gue tertahan. Bau-bau tanah itu makin kuat, bercampur bau amis yang bikin mual. Ayah, suara itu tiba-tiba muncul, lirih tapi jelas.
Kata itu bikin darah gue serasa berhenti. Gue gak berani buka mata. Jantung gue deg-degan gak karuan. Suara itu ketawa kecil lagi, lebih pelan, lebih dekat ke telinga gue. Gue ngerasa ada sesuatu yang nyentuh tangan gue, dingin, kasar, jarinya kecil. Tapi cengkeramannya kuat. Refleks gue pengen narik tangan, tapi badan gue gak nurut. Kayak ada beban berat yang nahan gue. Setelah beberapa saat yang rasanya kayak selamanya, tekanan itu hilang. Suara langkah kecil menjauh. Lampu kamar kembali terang seperti biasa. Gue langsung bangkit, napas gue ngos-ngosan, keringat dingin ngalir di punggung. Di samping kasur gue, ada tumpukan uang. Lebih banyak dari sebelumnya. Jisusung HP. Dan di atasnya, ada bekas tangan kecil, kotor, seperti habis main tanah. Gue duduk lama ngeliatin itu semua. Hati gue berantem sama pikiran gue sendiri. Sebagian dari gue pengen kabur. Ninggalin kontrakan ini, ninggalin semua uang ini. Tapi sebagian lain, bagian yang capek dan putus asa. Bilang kalau ini sesata jalan buat nolong ibu gue. Malam itu, tanpa gue sadari, gue gak lagi nolak. Dan sejak malam itu juga, suara ketawa kecil itu terdengar lebih sering. Lebih akrabi. Seolah-olah dia tahu. Gue sudah mulai menerima kehadirannya, hari-hari berikutnya berjalan aneh. Terlalu aneh buat dibilang kebetulan. Uang selalu ada. Kadang di bawah kasur, kadang di dapur. Kadang terselip rapi di saku jaket yang jealous gue kosongin sebelum digantung. Jumlahnya gak pernah sama. Tapi selalu cukup buat bayar rumah sakit, cukup buat beli obat. Cukup buat nutup semua lubang yang selama ini bikin hidup gue bocor. Ibu gue mulai nunjukin tanda membaik. Dokter bilang kondisinya stabil. Walaupun masih harus dirawat, gue harusnya senang. Dan memang, setiap kali gue lihat ibu, gue bisa senyum walau lemah. Dada gue terasa lebih ringan. Tapi di balik rasa lega itu, ada perasaan lain yang makin hari makin besar. Rasa diawasi, rasa ditemani oleh sesuatu yang gak kelihatan tapi selalu ada. Kontrakan itu sekarang jarang benar-benar sunyi. Siang hari memang terasa normal. Tapi begitu matahari tenggelam, rumah itu kayak hidup, ada suara langkah. Kecil dari satu ruangan ke ruangan lain. Kadang suara benda kecil jatuh. Kadang suara gesekan halus di lantai. Dan hampir setiap malam selalu ada suara ketawa pelan. Nggak lagi bikin gue kaget seperti dulu. Lebih ke bikin gue pasrah. Tubuh gue mulai berubah. Nafsu makan gue turun. Makanan terasa hambar. Kadang gue lupa makan seharian, tapi badan gue nggak terasa lapar. Yang ada cuma lelah. Lelah yang dalam. Tidur gue pendek-pendek, tapi selalu mimpi. Mimpi yang aneh dan berulang. Dalam mimpi itu, gue ada di halaman tanah kosong. Tanahnya basah, hitam, dan dingin. Di tengahnya ada lubang kecil, dan dari lubang itu muncul tangan kecil yang kotor. Tirus kepala. Bocah botak dengan mata hitam legam. Dia selalu senyum ke gue. Senyum yang gak pernah sampai ke matanya. Main sama aku, katanya tiap kali. Setiap bangun dari mimpi itu, keringat gue dingin. Dan selalu ada uang baru di dekat gue. Suatu sore, pas gue pulang kerja, Bu Marni berdiri di depan kontrakan gue. Wajahnya kelihatan pucat. Matanya sembab, kayak habis nangis lama. Begitu lihat gue, dia langsung mendekat. Suaranya diturunin. Mas Rian, di rumah ini gak ada yang aneh, kan? Pertanyaan itu bikin jantung gue nyentak. Gue pengen bohong, pengen bilang semuanya normal. Tapi mulut gue berat. Kenapa, Bu? Gue malah balik nanya. Bu Marni menelan ludah. Beberapa hari ini, barang-barang kecil di rumah saya hilang. Uang receh, cincin, bahkan sendok kecil. Terus cucu saya. Suaranya gemetar. Dia sering ngomong sendiri di malam hari. Katanya ada temannya yang suka ngajak main. Gue langsung dingin. Tenggorokan gue kering. Temen? Suara gue hampir gak keluar. Iya, Bu Marni ngangguk pelan. Katanya temannya kecil, botak, dan suka ketawa. Gue gak sanggup jawab. Kepala gue berdenging. Bu Marni mandang gue lama, seolah nyari jawaban di wajah gue. Kok kalau Mas tahu Papa, katanya pelan sebelum pergi, tolong jangan diam. Malam itu, suasana kontrakan lebih berat dari biasanya. Udara dingin, lampu sering redup sendiri. Gue duduk di lantai kamar, punggung gue nyandar ke tembok,
Napas gue pendek. Suara langkah kecil itu terdengar muter di dalam rumah. Lebih cepat dari biasanya. Lebih berisik. Aku kerja kok. Suara kecil itu tiba-tiba muncul dari arah dapur jelas, tanpa tawa. Gue berdiri kaku. Kerja apa? Tanya gue lirih. Walaupun gue tahu gue gak seharusnya nanya. Ambil, jawabnya singkat. Langkah kecil itu mendekat. Kali ini gue berani nengok. Di ambang pintu kamar, gue lihat bayangan kecil. Gak jelas bentuknya, tapi tingginya cuma sebatas lutut gue. Kepalanya besar, badannya kecil. Matanya, jelapi. Gak ada putihnya. Kamu senang, kan? Katanya lagi. Suaranya datar. Gue gak langsung jawab. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa bersalah. Gue cuma pengen ibu gue sembuh, kata gue akhirnya. Bayangan itu miringkan kepala. Aku bantu. Setelah itu, dia ketawa. Ketawa pelan yang bikin tulang belakang gue dingin. Sejak malam itu, hal-hal di sekitar, gue makin gak beres. Tetangga mulai sering ribut soal kehilangan, ada yang nuduh maling, ada yang curiga sama orang luar. Tapi setiap kali gue lewat, pembicaraan mereka langsung berhenti. Tatapan mereka berat, seolah ada sesuatu di diri gue yang bikin mereka gak nyaman. Dan yang paling gue sadari, gue mulai sering lupa. Lupa waktu, lupa hari. Kadang gue pulang kerja tapi gak inget perjalanan gue. Gue cuma sadar udah ada di kontrakan. Pintu terkunci, lampu mati. Dan suara ketawa kecil itu menyambut gue dari dalam gelap. Uang terus datang. Tapi tubuh gue makin lemah. Suatu malam, waktu gue ngaca, gue kaget sendiri. Bayangan di cermin telat bergerak. Senyumnya muncul sedikit lebih lambat dari senyum gue. Dan di belakang bahu gue, sesaat sebelum lampu kamar mati, gue lihat sosok kecil itu berdiri diam. Nempel. Seolah kontrakan itu bukan lagi rumahnya, tapi rumah gue bersama dia. Malam itu gue duduk sendirian di kamar, lampu sengaja gue matiin. Bukan karena berani, tapi karena gue capek. Capek takut, capek nolak, capek puru-puru gak tahu. Badan gue rasanya bukan milik gue sendiri lagi. Dingin dari dalam, bukan karena udara, tapi kayak ada sesuatu yang ngisep pelan-pelan. Tiap malam, tiap jam 2 lewat sedikit, uang masih ada banyak, lebih dari yang pernah gue punya seumur hidup. Tapi sekarang di setiap lembar uang itu bikin perut gue mual. Bau tanah basah itu nempel, walaupun uangnya kering. Tangan gue gemetar tiap megangnya. Dan yang paling bikin gue ngeri, gue udah gak ngerasa senang lagi lihat uang itu. Yang ada cuma rasa takut dan kewajiban. Suara langkah kecil terdengar lagi. Gak buru-buru, gak sembunyi. Dia jalan pelan, santai, kayak rumah sendiri. Dari dapur ke ruang tamu, lalu berhenti di depan kamar gue. Kok kamu sedih? Suaranya kecil, tapi jelas. Gue nutup mata. Napas gue berat. Berhenti, kata gue pelan. Gue gak mau lagi. Hening beberapa detik. Lalu suara ketawa kecil itu muncul. Bukan ketawa senang, lebih ke ketawa orang yang tahu sesuatu. Kamu sudah mau, katanya ringan. Aku sudah kerja. Gue gak pernah janji apa-apa. Suara gue mulai pecah. Ayah juga gak bilang iya. Balasnya cepat. Tapi ayah ambil uangnya. Kata itu nusuk kepala gue ayah. Gue ngerasa ada tekanan di dada. Kayak ada yang duduk di atas gue. Udara di kamar makin dingin. Lampu yang mati mendadak nyala sendiri. Redup, berkedip pelan. Dari sudut kamar, gue lihat dia jelas untuk pertama kalinya. Tubuhnya kecil, kurus, kulitnya pucat kotor. Kepalanya botak, tapi ada noda tanah di beberapa bagian. Matanya hitam, kosong, tapi fokus ke gue. Bibirnya tipis, senyumnya lebar, terlalu lebar buat wajah sekecil itu. Aku capek, katanya. Sekarang giliranku. Gue mundur sampai punggung gue nempel ke tembok. Giliranmu apa? Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya bikin lantai berbunyi pelan. Cinggau. Gue geleng-geleng cepat. Nggak, ambil uangnya. Ambil semua. Gue balikin. Ketawanya berhenti. Wajahnya berubah. Senyumnya hilang, diganti tatapan dingin. Uang tidak bisa pulang, katanya. Yang pulang orang, lampu mati.
Sekejap kemudian, gue ngerasa tangan kecil itu nyentuh kaki gue, dingin, kasar, pegangannya kuat. Gue teriak, tapi suara gue kayak ketelan ruangan. Enggak, Kiki luar. Gue ngeronta, tapi badan gue berat, kayak ditanam di lantai. Gue ngerasa sesuatu naik ke dada gue. Duduk napas gue sesak. Di telinga gue, suara itu berbisik pelan. Kalau ayah capek, aku yang pakai. Pandangan gue kabur. Di kepala gue muncul potongan wangpong tanah, lubang kecil. Tangan mungil yang nyeret koin. Suara orang-orang marah karena kehilangan. Tangis anak kecil di rumah Bu Marni. Semua bercampur. Dalam sisa kesadaran gue mikir satu hal. Pesugihan ini gak pernah soal uang. Ini soal rumah. Entah berapa lama gue pingsan. Waktu gue buka mata, pagi udah datang. Cahaya matahari masuk lewat jendela, hangat. Badan gue ringan, terlalu ringan. Gue berdiri, ngeliat ke sekeliling kamar. Semua kelihatan normal. Gak ada bau tanah. Gak ada suara ketawa. Gyu kesen mi. Dan gue berhenti napas. Refleksi di cermin bukan gue sepenuhnya. Tubuh gue masih dewasa tapi mata Gyu. Hitam gelap, senyumnya muncul sendiri. Pelan, tanpa gue niat. Dari bawah cermin, suara kecil itu muncul. Tapi kali ini, suaranya beda. Lebih dalam. Lebih mirip gue. Tenang, katanya. Sekarang aku jaga. Di luar, gue dengar suara tetangga ribut. Ada yang kehilangan uang lagi. Ada yang teriak maling. Gue pengen teriak juga, pengen bilang semuanya salah. Tapi mulut gue senyum. Dan kaki gue melangkah sendiri ke arah pintu. Kalau suatu hari kalian nemu kontrakan murah, terlalu murah dengan pemilik tua bermata kosong, dan kalian mulai nemu uang tanpa asal, tolong jangan ambil. Karena mungkin itu bukan rezeki. Itu enggak. Gue gak tahu sudah berapa lama sejak hari itu. Waktu rasanya gak jalan lurus lagi. Kadang cepat, kadang berhenti. Kadang gue sadar penuh, kadang cuma jadi penonton di tubuh gue sendiri. Yang pasti, gue masih di kontrakan ini. Atau mungkin, kontrakan ini sekarang ada di dalam gue. Orang-orang di sekitar mulai berubah sikap. Tetangga makin sering kehilangan barang. Uang receh, perhiasan kecil, bahkan mainan anak-anak. Anak-anak di gang sering nangis malam-malam. Bilang ada teman kecil yang ngajak main dan gak mau pulang. Orang tua mereka mulai resah. Ada yang pindah, ada yang pasang pengaman aneh-aneh di rumah. Tapi tetap saja, kehilangan itu terus terjadi. Dan tiap kali ada yang hilang, gue selalu ngerasa badan gue hangat sesaat. Kayak ada sesuatu yang baru masuk. Kayak perut yang diisi. Kadang, di malam hari, gue duduk sendiri di kamar sambil megang uang-uang itu. Gue tahu uang itu hasil curian. Gue tahu itu salah. Tapi tangan gue gak pernah nurut waktu gue pengen buang atau balikin. Selalu ada bisikan halus di kepala gue. Sedikit lagi. Cuma kecil. Mereka gak akan sadar. Dan yang paling sering, ini rumah kita. Ibu gue akhirnya sembuh. Dia boleh pulang dari rumah sakit. Waktu gue jenguk terakhir kali, dia senyum ke gue lama banget. Tangannya megang tangan gue erat, seolah takut gue pergi. Terus dia bilang satu kalimat yang bikin dada gue sesak. Kamu kelihatan beda. Nak, tapi ibu senang kamu sehat. Gue cuma senyum. Senyum yang terasa kaku. Karena gue tahu, yang sehat bukan gue sepenuhnya. Malam-malam gue sekarang lebih sunyi. Gak ada lagi suara langkah kecil yang lari-lari. Gak ada ketawa bocah. Bukan karena dia pergi, tapi karena dia sudah gak perlu jalan di luar lagi. Dia sudah di dalam. Kadang, kalau gue berdiri lama di depan cermin, gue bisa lihat bayangan itu muncul di mata. Kuang gue hitam, dalam. Dan kalau gue senyum, senyum itu terasa bukan sepenuhnya milik gue. Gue mulai lupa hal-hal kecil. Lupa kapan terakhir gue mimpi. Lupa rasa lapar yang normal. Lupa rasanya takut seperti dulu. Yang tersisa cuma rasa tenang yang aneh. Tenang karena semua kebutuhan terpenuhi. Tenang karena gak perlu mikir besok gimana. Tapi tiap ketenangan itu datang, ada bagian kecil dari diri gue yang menjerit pelan, minta dilepas. Suatu malam, pemilik kontrakan yang tua itu datang. Entah dari mana. Dia berdiri di depan pintu, senyum tipis.
Untuk pertama kalinya, matanya nggak kosong. "Kamu cocok di sini," katanya pelan. "Dulu saya juga begitu. Gue pengen nanya banyak hal. Tentang siapa dia sebenarnya. Tentang berapa banyak orang sebelum gue." Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Dia cuma ninggalin satu kalimat sebelum pergi. "Kalau nanti capek, kamu tahu harus cari siapa." Sejak malam itu, gue paham satu hal yang paling menakutkan. Pesugihan ini nggak pernah berhenti. Dia cuma pindah tangan. Dari yang putus asa ke yang lebih putus asa. Kalau kalian dengar cerita ini, entah dari mana, entah dari siapa, dan kalian lagi di titik hidup paling rendah, tolong ingat satu hal. Hal-hal yang datang terlalu mudah, biasanya nggak mau pergi. Dan makhluk yang membantu tanpa minta janji, biasanya sudah menganggap kalian miliknya. Kalau suatu malam kalian dengar suara langkah kecil, ketawa pelan, dan nemu uang di tempat yang nggak seharusnya, tolong, jangan ambil. Karena begitu kalian ambil yang pertama, yang terakhir mungkin adalah diri kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.